balik lagi di channel aku. Kalau kalian baru di channel aku, welcome to my channel. Aku orang yang lahirnya di Indonesia tapi besarnya di Amerika. Jadi aku bikin video-video tentang kehidupan di Amerika dari perspektif seorang Asian American seperti aku. Aku harap bisa membantu kalian untuk lebih mengenal budaya Amerika. Oke, nah di video ini kali aku mau ngomongin tentang etika vlogging di Amerika. Aku ada series hashtag Tata Krama Amerika. Aku sudah ada kayaknya 2 atau 3 video gitu di hashtag itu. Nanti aku taruh link-linknya di bawah di description box di bawah. Jadi kalian bisa check out video itu sesudah kalian nonton video aku yang ini. Lumayan sering dapat request kayak, oh kak, ngevlog dong di taman atau di sini di sono yang dimana itu tempat umum. Jadi itu inspire aku untuk bikin video ini ngomongin tentang etika vlogging di Amerika. Karena di Amerika itu kita nggak boleh main asal ngefilm di tempat umum, guys. Karena orang-orang Amerika itu kan sangat menjaga privasinya mereka. Jadi ada orang-orang di Amerika yang nggak suka mukanya itu di film sama orang yang mereka nggak kenal gitu. Jadi kalau misalnya aku jalan-jalan kemana-mana gitu kan, kalau aku ngefilm di depan aku apa yang aku lihat itu kan pasti akan ada muka-muka orang-orang yang melewati aku gitu kan. Gak semua orang itu mau masuk film, guys. Nggak semua orang itu mau masuk video, apalagi mereka nggak kenal sama aku gitu ya. Even teman-teman aku sendiri pun banyak yang nggak mau masuk di video-video aku karena mereka nggak mau mukanya itu dipublish for the whole world to see di YouTube gitu kan. So ya, mereka nggak mau masuk video pertama karena emang mereka menjaga privasi mereka sendiri. Kedua, mereka juga nggak mau kelihatan jelek gitu. Karena siapa sih yang mau kelihatan jelek gitu kan? Apalagi kalau misalnya ini aku pasang di YouTube kan kayak the whole world itu akan lihat gitu. Dan kalau misalnya pas muka mereka lagi jelek atau gimana gitu, mereka kan nggak mau dilihat kayak seluruh dunia ngelihat muka mereka, dimana mereka kayak mungkin mikir itu lagi jelek atau gimana. Pokoknya they just don't wanna look bad. Pokoknya mereka nggak mau kelihatan jelek aja di kamera gitu. Itu alasan satu lagi juga kenapa ada orang-orang di Amerika yang nggak mau masuk kamera atau nggak mau masuk di video. Jadi makanya kalau di Amerika, kalau kita mau ngefilm orang yang bukan orang lain yang bukan kita, itu kita mesti minta izin orang itu dulu gitu. Jadi misalnya kalau aku ke nail salon dan aku mau ngefilm dimana di filmnya itu akan ada muka orang yang ngerjain kuku aku mesti minta izin orang itu, nanya mau nggak dia mukanya ditayangkan di video aku gitu. Kalau dia bilang oke, ya aku ya tayangin seperti biasa. Tapi kalau dia bilang dia nggak mau di film, ya aku akan coba untuk blur mukanya kalau sampai mukanya dia masuk ke video aku. Tapi tentunya aku kalau misalnya dia nggak kasih izin untuk aku ngefilm mukanya, aku mesti sebisa mungkin nggak ngefilm mukanya gitu loh, guys. Kalau misalnya aku hangout sama teman-teman aku di California sini ya, itu aku biasanya mesti minta izin dari mereka dulu gitu, kayak boleh nggak gitu kalau gue ngefilm waktu kita lagi hangout gitu. Dan most likely teman-teman aku bilang jangan deh gitu, karena mereka nggak mau mukanya tuh masuk ke video gitu. Dan honestly, kalau misalnya aku lagi hangout sama mereka dan mereka semuanya nggak mau mukanya di video, aku mesti blur semuanya juga kan nggak lucu gitu. Jadi kayak I don't know, nggak lucu aja gitu. Jadi mendingan aku nggak ngevlog kalau aku sama mereka gitu. Terus juga balik ke poin aku tentang orang nggak mau kelihatan jelek di video. Makanya itu juga kalau di Amerika, misalnya ada kecelakaan gitu ya, di Amerika itu kurang etis gitu kalau kita ngefilm kecelakaan itu, kecuali emang kalau kita wawancara, obviously. Misalnya kalau kita mungkin news reporter gitu ya, kalau kita news reporter itu ya oke, mungkin tuh nggak apa-apa karena that's our job gitu kan, itu kerjanya kita. Tapi kalau kita kayak orang biasa gitu, terus kita ada kecelakaan dan kita nontonin sambil ngefilm kecelakaan itu dilihatnya tuh kurang etis aja gitu sama orang-orang lain, sama orang-orang sekitarnya gitu. Karena kayak orang mikirnya loh ini ada kecelakaan bukannya ngebantuin kok malah ngefilm gitu kan, malah ngevideoin gitu. Terus juga kedua, kalau misalnya ada kecelakaan, terus misalnya kecelakaan itu ada korbannya gitu, nggak etis kalau kita ngefilm ngezoom muka korbannya gitu, guys. Itu di Amerika tuh nggak etis banget karena again korbannya itu mungkin sekarang lagi pingsan atau gimana, mungkin sekarang ini dia nggak tahu kalau mukanya tuh di videoin.
Tapi kan nanti kalau misalnya suatu hari dia mungkin ke YouTube dan dia ngeliat mukanya yang habis kecelakaan, di videoin mukanya lagi berdarah-darah atau whatever, itu kan mereka juga nggak akan suka gitu. Jadi kayak di Amerika itu termasuk kurang etis gitu. Jadi makanya di Amerika kalau misalnya ada kecelakaan atau ada seseorang yang terluka, itu biasanya nggak etis kalau kita videoin. Jadi kita mendingan turn off the camera gitu. Itu tata krama nomor 1. Kalau sudah ada misalnya aku mau interview seseorang untuk vlog aku, untuk video aku di YouTube, dan orang itu sudah kasih izin dia mau diinterview di kamera, aku tetap mesti respect kemauan orang itu. Jadi kalau misalnya orang itu ada bilang, oke, gue mau, boleh lu interview gue untuk vlog lu, untuk video lu, tapi tolong ya jangan ngomongin topik-topik ini atau jangan nanya tentang ini. Itu tentunya aku mesti respect kemauan itu, dan tentunya aku nggak akan bisa nanya-nanya dia tentang atau ngomongin sama dia tentang topik-topik itu yang dia nggak merasa comfortable untuk ngomongin. Biarpun kalau itu topik-topik yang mungkin populer untuk penonton-penonton aku. Itu kita nggak bisa gitu misalnya main asal ngevideoin dalamnya rumah orang gitu. Tentunya kalau kita mau seperti itu, kita mesti minta izin orangnya itu gitu. Kalau misalnya orangnya itu berhak untuk bilang kamu nggak boleh ngevideoin dalam rumah gua gitu. Orang itu tentunya berhak untuk ngomong gitu guys. Tapi honestly akunya sendiri juga kadang kayak nggak enak aja gitu ngevideoin dalamnya rumah orang gitu misalnya ya, karena it's their private residence gitu. Karena kan dalamnya rumah seseorang itu kan itu udah private space-nya mereka gitu. Dan aku sendiri nggak enak untuk menyerang private space-nya orang itu guys. Jadi di Amerika tuh ada etika vlogging yang kita mesti ikutin gitu ya, even di umum pun. Gak semua mesti direkam. Social media, mau itu Instagram, Facebook atau YouTube, itu tuh biasanya cuma memperlihatkan beberapa aspek kehidupan si YouTuber itu. Apa yang kalian lihat tentang hidup aku di YouTube itu cuma bagian-bagian hidup aku yang emang aku mau kasih lihat ke kalian gitu. Ada bagian-bagian hidup aku yang aku nggak kasih lihat ke kalian, and I don't think I need to. Nggak semua tentang hidup kita tuh mesti dipajang di internet, di YouTube atau di social media, karena ada beberapa privacy, ada hal-hal yang tentunya tuh lebih baik kita tidak perlihatkan ke publik, ke umum gitu ya. Kadang bisa karena takut dijudge, beberapa orang nggak mau memperlihatkan beberapa hal tentang kehidupannya karena mereka takut dijudge. Tapi kalau aku sih bukan karena aku takut dijudge, cuma ya karena prinsip aja gitu. Ada beberapa hal yang aku mau just keep to myself gitu, yang aku nggak perlu share ke orang-orang lain di luar orang-orang yang ada di hidup aku secara live gitu ya, atau even di luar aku sendiri gitu. Ada hal-hal yang aku nggak even merasa perlu aku share ke suami aku sendiri atau ke orang tua aku sendiri, ke keluarga aku sendiri gitu ya. Kalau aku pribadi sih ya, lewat video-video aku selalu mau menginspire orang-orang yang nonton video aku mau menginspire untuk lebih bersemangat dalam sekolah atau dalam kerjaan atau dalam kehidupan atau dalam mindset. Poinnya aku bikin video-video ini itu untuk menginspire kalian. Terus juga yang etika yang keempat, mirip-mirip sih sama poin aku sebelumnya ya. Ada beberapa situasi yang gak etis untuk di film. Seperti tadi aku bilang, kalau misalnya lagi ada kecelakaan, itu kan gak etis untuk di film. Atau ada orang terluka parah gitu ya, itu juga gak etis untuk di film. Hal lainnya yang gak etis untuk di film itu misalnya lagi private atau personal conversation. Jadi misalnya aku ada nge-vlog aku sama teman-teman aku pun, conversation yang cuma untuk kita, cuma antara aku dan teman-teman aku, itu aku biasanya nggak pasang conversationnya di video. Biasa aku ganti sama lagu gitu kan pas aku edit videonya gitu. Karena emang ada beberapa conversation, misal conversation antara aku sama teman-teman aku yang aku nggak perlu pasang di internet gitu, atau conversation antara aku sama Juning aku nggak perlu pasang di internet gitu kan. Nggak etis kalau aku pasang, karena those are private conversation. So anyway guys, kalau misalnya kalian suka video-video aku yang tentang tata krama, check out video aku 2 atau 3 video aku yang lainnya tentang tata krama di bawah sini, linknya aku taruh di bawah. Dan kalau kalian suka, give it a thumbs up dan komen tipe tata krama Amerika apalagi yang kalian mau aku bikin videonya. Jangan lupa share, subscribe,
Thank you guys for watching and I will see you guys in the next video. Bye guys!